Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk hadir beribadah Tuhan pada sore hari ini Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah lawatan-Mu melingkupi kami, memberi kami hidup baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kesudahannya nanti. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Kita salam sehati kepada rekan, saudara, seiman yang sudah hadir pada sore hari ini. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Hari lepas hari Tuhan sudah memberikan kesehatan bagi kita. Berkesudahan, Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki semua lompat untuk Tuhan kita, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Siap-siap lompat untuk Tuhan kita. Lompat pagi. Haleluya. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan, untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukur. Haleluya. Siap-siap kita lompat untuk Tuhan kita. Lompat padamu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Coba tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita.
Yang percaya katakan Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Ia baik, sebab Ia baik. kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Come on, lebih sungguh-sungguh. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk. Kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan, makasih. Biarlah Dia yang layak kita sembah. Biarlah Dia yang layak kita puji. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Dia yang agung, Dia Raja segala raja. Dia yang layak kita sembah, kita puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak
semuanya bangkit berdiri, katakan bersama-sama. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima pujian, Engkau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Layak kami puja, Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima pujian, Engkau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita sembah Dia, haleluya. Kami sembah Kita sembah Dia, Dia yang maha tinggi, Dia Raja segala raja. Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu segala yang kita inginkan. Sembah Dia. Jesus. Ya batara baba sini baba baba. Kina baba baba sini baba baba. Haleluya Yesus. Haleluya, rasakan kasih-Nya melingkupi kita. Rasakan anugerah-Nya melingkupi kita. Dia tahu apa yang kita inginkan. Dia tahu apa yang kita harapkan. Haleluya Yesus. Percayalah, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak akan membawa kita terjun ke lembah kekelaman. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menuntun kita ke tempat yang indah, di mana Tuhan tahu keinginan anak-anaknya. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Shiralalama Yesus. Rasakan lawatan Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan di tempat ini. Haleluya.
yang bersama Dengan iman katakan, berjalan bersama kami. kami tidak akan takut Tuhan. Ku tak takut, Kami tidak akan gentar. ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu Tuhan Tanganmu yang selalu pegang hidup kami. hidup. Haleluya. Yakin kau bersama Katakan dengan sungguh-sungguh. kami. Tuhan yang bersama Kami berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari katakan, Tuhan yang bersama. Jika kau dalam ketakutan, ada Tuhan bersama kita. Dia hadir hari ini untuk melawat umatnya. Ku tak takut, Katakan, ku tak takut, ku tak gentar, kami tak gentar Tuhan. Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Yala bayara karashikirata kalabayara Berjalan bersama kalabayara karashikirata kalabayara karashikirata kalabayara karashikirala bada karashi tanganmu yang labara karashikira labayara kalabayara pegang kala. hidup. Haleluya, 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 Kau haleluya, haleluya. bersama Mari katakan, kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. amin, amin, amin Ku Tuhan. tak takut, Amin, amin. ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Kami tidak akan takut Tuhan, sebab Tuhan beserta dengan kami. Mungkin saat ini kami dalam ketakutan, dalam kegentaran, Tuhan hidup ini Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup memberkati kami, Allah yang sanggup melindungi kami dalam keadaan apapun Tuhan. Kami percaya hari ini ketakutan akan hilang dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kekhawatiran akan hilang dalam hidup kami. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan Tuhan tetap baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari sampaikan firman-Mu dalam hati kami saat ini, sehingga kami bukan saja mendengar, tapi kami dapat melakukan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus bersama-sama katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, pagi tadi saya membawa firman Tuhan tentang hal kekhawatiran, gitu ya, hal kekhawatiran. Tapi hari ini saya akan membawa satu firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Dan saya percaya firman Tuhan ini yang akan memberikan arahan bagi kita untuk kita tetap kuat menanggung semua penderitaan kita. Amin, saudara. Ikut Tuhan bukan saja enak, tapi butuh proses. Kadang proses yang menyakitkan, kadang kesedihan, benar? Kadang juga kita merasa bahwa Tuhan mana ya? Kok nggak ada Tuhan bersama dengan saya? Tetapi percayalah, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, Tuhan yang bersama dengan kita dalam segala keadaan apapun, kita percaya bahwa Tuhan pasti membela kita. Ada amin, saudara? Amin ya. Yuk kita baca bersama-sama firman Tuhan. Silakan. Bisa ditayangkan slide pertama. Oke, tema saya pada sore hari ini adalah jangan menyerah. Katakan jangan menyerah. Yuk jemaat saja katakan jangan menyerah. Sekarang Bapak dan Ibu Gembala jangan menyerah. Puji Tuhan. Mari kita buka dengan Kisah Para Rasul 16 ayat ke-23 sampai dengan 26. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Yuk. Saya akan baca bagi kita semua Bapak Ibu yang sudah bawa Alkitab ya, baik Holy Bible atau handphone sucinya, tab suci, silakan kita akan baca bersama-sama. Dengan segala hormat yuk kita bangkit berdiri untuk kita baca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai yang 26. Saya baca ayat 23, Bapak Ibu semua ayat 24, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-26. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, 23. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ini adalah kisah Paulus dan Silas sedang dalam pelayanan untuk mengabarkan Injil keselamatan. Dan pada saat itu Paulus dan Silas sedang ada di Filipi. Dan pada saat di Filipi juga ternyata di saat mereka sedang melayani, mereka masuk penjara. Ada banyak anak-anak Kristen, orang-orang yang mengasihi Tuhan sedang dalam penjara. Kenapa saya katakan begini? Benar saudara. Ya, hari-hari ini banyak orang yang dipenjarakan. Sehingga apa? Sehingga untuk dekat kepada Tuhan sangat sulit. Banyak orang dipenjarakan karena keadaan. Banyak orang dipenjarakan karena situasi. Banyak orang dipenjarakan karena apa? Uangnya pas-pasan. Tetapi anak-anak Tuhan tidak melihat itu saudara. Tidak melihat keadaan, tidak melihat karena uangnya pas-pasan, tidak melihat juga karena sekitar kita. Katakan amin. Tetapi Paulus dan Silas di saat mereka dipenjarakan, di saat mereka dibawa untuk dipenjarakan, bukan saja dipenjarakan di tempat yang biasa. Dengan jelas firman Tuhan dikatakan pada sore hari ini, dan pada firman Tuhan dikatakan dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah.
Nggak enak saudara dipenjarakan. Waktu saya pelayanan ke penjara, saudara, saya ada pelayanan ke penjara kurang lebih sebulan sampai 1 atau 2 kali. Dan saya melihat orang-orang itu sungguh sengsara. Kenapa sengsara? Seharusnya mereka bisa sukses dan berhasil di luar sana tanpa masuk penjara. Benar enggak? Tapi ini, mereka yang di penjara ini bukan karena menginjili orang. Bukan karena menyampaikan firman. Tapi kesalahan siapa? Diri sendiri. Bedanya Paulus pada saat itu dengan Silas di Filipi adalah mereka dimasukkan penjara karena apa? Ingin mengabarkan Injil keselamatan. Ingin mengabarkan bahwa Yesus itu raja, berkuasa. Yesus itu di atas segalanya. Tetapi lihat, banyak orang tidak mau terima, bahkan dimasukkan dalam penjara. Saat ini, di tengah pandemi ini, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, mengabarkan Injil keselamatan. Amin. Menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Untuk mereka, ayo dekat Tuhan, ayo cari Tuhan, ayo menyembah, ayo berdoa. Karena hanya itu kekuatan kita. Katakan amin, katakan amin. Saudara, kalau saudara hari-hari tidak mencari Tuhan, kita makin hari makin hancur loh, benar. Kenapa saya katakan gitu? Karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang. Kalau kita berkenan, maka Dia akan menetapkan setiap langkah kita. Apabila kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Mungkin dalam saat ini dalam ketakutan, kegalauan, paranoid, gak tahu harus berbuat apa. Tetapi hebatnya kalau kita melihat di sini saudara, firman Tuhan ini yang akan meneguhkan kita semua. Lalu kalau kita melihat sesuai dengan perintah itu ayat 24, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah. Ingat, paling tengah. Ya, bukan di pinggir, bukan di atas, tapi paling tengah. Saya membaca ini gelap saudara. Gelap, ngap, gak ada udara. Bukan hanya itu saja yang dialami Paulus dan Silas. Mereka dibelenggu kakinya dalam pasungan. Di tengah pandemi ini ada banyak anak-anak Tuhan terbelenggu. Memikirkan keadaan. Memikirkan apa yang harus saya buat. Enggak salah saudara, enggak salah. Benar? Tapi, perhatikan saya. Untuk dekat dengan Tuhan susah. Padahal kita banyak waktu di rumah. Benar apa benar? Masa klik Zoom aja gak bisa? Halo? Benar? Klik Zoom, buka nih laptop. Oh iya, di Banjaran ada setiap hari Kamis. Gak lama kok, cuma 1,5 jam. Klik Zoom, tek. Susah apa gampang ya? Saudara gak harus ngeluarin ongkos. Gak capek lagi jalan. Hanya klik aja. Tapi banyak orang terbelenggu karena keadaan ini susah untuk dekat kepada Tuhan. Padahal saudara, kunci kita tetap kuat di tengah pandemi ini adalah dekat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Saudara, kalau saya nggak dekat sama Tuhan, saya akan brengsek. Mungkin saya akan seperti papa saya yang istrinya banyak. Mungkin saya akan menjadi orang yang broken home. Mungkin saya nggak ada di gereja, adanya di klub-klub dugem dan sebagainya. Kalau saya nggak dekat Tuhan. Tapi keputusan kita untuk kita tidak terbelenggu, siapa yang putuskan? Kita semuanya. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Saudara, saya mau boleh tanya, siapa yang hari-hari ini banyak pergumulan, boleh angkat tangan? Atau nggak ada pergumulan? Banyak pergumulan saudara. Benar ya? Ya. Oleh sebab itu saat ini kita akan belajar seperti Paulus dan Silas. Di situ mereka dibelenggu dan dipasung sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi manusia
Nah, ini dia. Bagi manusia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagi Allah, kita akan lakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Katakan amin. Katakan amin. Dan hal inilah yang harus kita ketahui bersama, saudara. Ternyata anak-anak Tuhan, kalau saya mau melangkah, kalau saya tidak menyerah, maka akan mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup ini. Tapi bagi saat ini di tengah pandemi ini, bagi orang yang gak dekat Tuhan, lihat hidupnya, stres, bener, galau, frustasi, dan gak tahu harus berbuat apa. Tapi saya banyak melihat orang-orang yang saat ini dekat Tuhan, hidupnya di tengah pandemi makin jaya. Saya melayani di 4 PD, saudara, PDOM, Persekutuan Orang Tua Murid. Jadi ibu-ibu yang sedang nunggu anaknya sekolah, daripada nongkrong-nongkrong, kami bawa di satu tempat dan kami berdoa. Kurang lebih banyak, ada 30-an, bahkan ada sampai 50-an, saudara. Yang 15 juga ada. Ibu-ibu ini ternyata yang ikut PD ini, dibanding dengan ibu-ibu lain, kehidupannya jauh lebih baik. Karena apa? Daripada mereka nongkrong, mereka dengar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dan hal ini juga terjadi bagi kita semua, saudara. Jangan sampai kita terbelenggu dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan. Dan saudara tahu, di sini dikatakan, ini bisa next nggak ya? Oke. Ya. Yang harus kita lakukan adalah, saudara, di sini dikatakan gini. Tetap berdoa, jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kau mampu bersabar, Tuhan mampu memberikan lebih dari apa yang kau minta. Saudara, kenapa kalau kita lihat flashback di sini, kenapa Paulus dan Silas tetap kuat? Kuncinya adalah yang pertama, tetapi kira-kira tengah malam ayat yang ke-25, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Pertanyaannya, apakah kita tetap berdoa di hadapan Tuhan di tengah pandemi? Halo? Apakah ada waktu buat Tuhan? Apakah kita mengutamakan Tuhan di tengah keadaan sesulit ini? Dikatakan, jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Tapi jika kau mampu bersabar, Tuhan mampu memberikan lebih dari apa yang kau minta. Yuk, lihat kanan kiri. Sabar Pak, sabar Bu. Amin. Sabar Pak, sabar Bu. Sabarnya bukan sekedar menunggu, saudara. Sabarnya ada action. Action di mana kita berdoa. Itu salah satu kesabaran, bentuk dari kesabaran kita. Dengan apa? Dengan doa. Kalau kita nggak berdoa, siap-siap jatuh dalam pencobaan. Amin. Paulus dan Silas mereka tetap berdoa pada saat itu, walaupun mereka dipasung, walaupun mereka dipenjara. Pak, Bu, dengar saya baik-baik, kita tidak dipenjara, kita tidak dipasung. Kita bebas untuk kita duduk, untuk kita berlutut, untuk kita berdoa. Tapi ada banyak orang tidak ada waktu untuk berdoa. Karena apa? Gak mau. Benar? Dengan jelas dikatakan, tetap berdoa. Lalu selanjutnya kita melihat di sini, tetap bekerja Pak Bu. Amin. Lakukan pekerjaanmu dengan sewajarnya, kata firman Tuhan. Bu, Pak, kalau engkau ingin keluargamu sungguh-sungguh takut Tuhan dan dipimpin Tuhan di tengah pandemi, seorang ibu menjadi pendoa, mengurus rumah tangga yang baik, seorang bapak yang bekerja, silakan bekerja dengan sewajarnya. Satu ketika ada seorang ibu nangis-nangis ke saya, udah tahu lagi pandemi, suaminya selingkuh lagi. Udah tahu dalam keadaan seperti ini, buat lagi masalah, saudara. Dan orang-orang seperti ini yang nantinya tidak akan menikmati semua segala kebaikan Tuhan. Yang bekerja silakan bekerja Pak Bu.
Ingin sukses, ingin berhasil di dalam rohani, jasmani dan pekerjaanmu, tetap bekerja. Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang bapak menyampiri saya, sedih, karena sudah tidak bisa bekerja lagi berbulan-bulan semasa pandemi ini. Bukan saja itu, Bapak Ibu mau tahu, mereka mengontrak di satu rumah kecil kurang lebih sebulannya 700.000. Dan mereka nggak bisa bayar. Bukan itu lagi Bapak Ibu, di tengah pandemi ini, persoalan yang lalu, bisnis Bapak ini dengan temannya dimasukkan di jalur hukum. Dan kalau dia dinyatakan bersalah akan masuk penjara. Di tengah keadaan seperti ini, istrinya sedang gendong anaknya dan menyeberang, keserempet, ditabrak dengan anak muda. Dan hal ini membuat dia frustasi dan depresi. Tapi saya panggil dia, saya doakan dia Bapak Ibu. Saya tanya, sudah seberapa jauh hubunganmu dengan Tuhan? Dan dia katakan, sudah gak ada. Dengan istrimu setiap hari berantem, ngomongnya kasar. Kadang-kadang juga ngomong binatang. Padahal di tengah pandemi. Udah dia gak ada kerjaan, bisnis yang lama dia sebentar lagi masuk penjara, lalu anaknya ketabrak yang masih 2 tahun. Dan Bapak Ibu mau tahu, mereka gak tahu harus tinggal di mana. Karena mereka tidak bisa bayar kontrakan. Dan akhirnya setelah konseling dengan saya Bapak Ibu, ayo kita berdoa, ayo kita minta ampun sama Tuhan. Gak berapa lama, cuma seminggu. Bapak Ibu tahu dia dapat kerjaan. Dan dia baru katakan, betapa dahsyatnya Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan sekarang Bapak ini selalu tiap malam berdoa dan baca firman. Wow. Dan Bapak Ibu mau tahu lagi, ternyata yang bisnis dulu yang dia akan mau dimasukkan penjara, udah di close. Tidak dilanjutkan. Dan Bapak Ibu mau tahu lagi, ternyata istrinya sangat baik sama dia. Enggak ada lagi yang disebut dengan kebun binatang dan kata-kata kasar. Karena apa? Doa. Soleh kanan kirimu, yuk kita doa yuk. Katakan, amin. Yuk kita doa. Lalu bekerja dengan sewajarnya. Jangan menyerah Bapak Ibu. Mungkin di satu titik engkau menyerah, padahal itu Tuhan akan buka jalan. Lihat gambarnya deh. Ya, di saat kita melihat bahwa aduh Tuhan, saya sudah capek, I've give up. Tapi di titik itu lihat, malah dia mundur. Padahal sesuatu terjadi kalau dia tetap terus apa? Bekerja dengan baik. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya susah payah tidak menanggungnya. Katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu pagi siang sore malam cari uang tanpa Tuhan. Kami punya satu jemaat, Bapak Ibu, penghasilannya ratusan juta per bulan. Tapi setelah mati, gak dibawa. Kenapa saya katakan gak dibawa? Karena waktu dia masuk rumah sakit, sehari nih Pak Tur, gesek, set, anaknya. Sehari 25 juta, set. Besok lagi gesek. Itu uangnya siapa? Uang yang ibu ini nih, yang terkapar. Pagi, siang, sore, malam, duit terus. Saya bilang sayang ya.
coba dia dekat Tuhan. Benar? Sudah kurang lebih berapa bulan di situ, sehari 25 juta, sehari 25 juta. Habis juga. Wow. Tuhan kita adil, amin. Apa yang kau tabur, kau juga tuai. Amin. Makanya jangan menyerah untuk kita dekat sama Tuhan. Saya apapun yang terjadi, saya gak mau menyerah Bapak Ibu. Kemarin waktu, udah seminggu lalu ya, di info. Pak Farhan bisa 2 kali bawa firman? Bisa. Gak ada yang gak bisa bagi saya. Gak ada kata tidak bisa bagi saya. Tadi kami dari apa? Dari mengantar saudara ya. Dari Cacaban kalau gak salah ya. Sampai sini jam 3. Wah lelah sih. Karena harus jalan gitu kan, terus naik perahu apa segala. Saya bilang, untuk dunia aja kita bisa lelah. Masa untuk Tuhan gak bisa? Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Begitu saudara. Kalau bagi saya gak ada kata tidak bisa. Saya mau selelah apapun kalau buat Tuhan number 1. Dan amin. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi saya setiap hari. Justru kalau kita lemah, cari Tuhan. Kalau kita pusing, doa, penyembahan. Kalau kita sakit, dekat Tuhan. Saya kesaksian sedikit ya. Saudara sudah 10 tahun ini saya nggak minum obat. Orang bilang, minum vitamin dong Frans. Minum vitamin, apalagi besok mau menikah. Minum vitamin banyak-banyak. No, bagi saya, enggak. Bagi saya doa adalah vitamin saya. Sangat dahsyat Tuhan saudara. Kalau biasanya orang pusing, minum Panadol, tidur. Benar enggak? Ya gitu ya. Kalau saya enggak. Pusing saya doa aja. Saya doa penyembahan. Udah gitu aja. Enggak lama hilang pusingnya. Bukan kitanya yang hilang. Amin. Pusingnya yang hilang. Amin saudara. Amin. Saudara jangan sampai saudara ketakutan karena keadaan virus ini. Justru virus itu harus takut kepada kita. Katakan amin. Bukan kita takut virus, tapi virus itu takut kita. Caranya gimana? Tetap berdoa. Amin. Doa bisa mengubah segalanya. Saudara kalau masalah kena virus ini saya berkali-kali masuk rumah sakit kali. Benar? Karena setiap hari saya berjumpai, saya masih pelayanan dan kalau bagi-bagi sembako ke orang-orang jalanan dan juga ke orang-orang yang tempat-tempat di kumuh itu saya hampir setiap hari. Kalau misalkan saya terkapar pasti terkapar. Tapi hebatnya Tuhan, saya selalu diberikan kekuatan yang baru setiap hari. Amin. Dan semangat saya makin bertambah. Karena saya mau tahu, hei iblis denger ya. Saya melakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Dan saya gak mau kalah dengan keadaan, dengan situasi, dengan kondisi. Saya akan maju terus sampai garis finish. Karena apa? Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi saya. Amin. Saya gak akan menyerah. Saya melayani itu kurang lebih untuk anak-anak yang ada di pinggir-pinggir itu, Bekasi itu, saya kurang lebih dari hari Selasa sampai hari Jumat, setiap sore. Dan anak-anak itu tempatnya ya daerah-daerah seperti itu, kumuh-kumuh ya. Dan saya ke sana, saya layanin, saya peluk mereka, saya cium mereka. Mereka ada duduk di paha saya, ada yang gelendotan di sini saya. Itu yang saya lakukan. Terus kena virus enggak? Enggak. Karena saya melakukannya buat Tuhan. Amin. Tergantung mindset kita, saudara. Tetapi tetap kalau kita saat ini di ibadah, jalankan protokol kesehatan. Harus kita jalankan. Tetapi jangan takut, hidup dan mati kita ternyata bukan dikuasai oleh COVID-19. Firman Tuhan katakan, dikuasai oleh apa? Lidah. Kalau hidup mati kita bukan dikuasai oleh COVID-19. Hidup mati kita dikuasai oleh Dia. Siapa yang suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Kalau lidah kita perkataan positif, perkataan firman, maka kehidupan kita akan sehat. Amin. Amin saudara. Satu ketika saya melayani ada seorang ibu dinyatakan bahwa ini gak akan lama lagi. Karena apa? Karena ginjalnya udah rusak.
Udah rusak saudara, udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi saya katakan sama ibu, jangan nyerah, ayo kita berdoa. Ya aduh, saya pokoknya sudah tidak lama lagi, ayo kita berdoa. Wow, dahsyat. Kuasa Allah turun, saudara 2 hari berikutnya, dokter gereng-gereng kepala. Ibu minum apa? Makan obat apa? Ginjalnya bersih. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi ternyata pas saya baca satu buku saudara, ternyata di sorga itu ada banyak sekali organ-organ tubuh yang baru yang sudah disediakan. Jadi tergantung kita mau ambil atau enggak. Amin. Amin. Dan hal itu sudah disediakan bagi anak-anak Tuhan yang hari-hari ini dalam sakit penyakit. Saya melayani ini kesaksian hidup. Saya melayani seorang gadis cantik bener. Usia 19 tahun, ada di rumah sakit. Temennya, saya punya teman dan dia punya adik, ini adiknya saudara. Cantik usia 19 tahun, baru kuliah. Dan dia bilang, Frans tolong doain. Tapi teman saya gak mau kasih tahu penyakitnya apa. Tapi setelah saya masuk ke ruang ICU, dan Tuhan ngomong, anak ini kena AIDS. Gak akan lama lagi mati. Ayo Frans, buat dia untuk tidak menyerah. Oh oke. Saya datangi, saya doain, saya urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Saya bilang jangan menyerah. Kalau kamu bertobat, kamu akan sembuh. Seminggu berikutnya, anak ini sudah kuliah. Seminggu berikutnya, anak ini sudah kuliah. AIDS loh. AIDS itu biasanya mati. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Asal jangan menyerah. Amin. Katakan kanan kirimu, Bu Pak jangan menyerah. Amin ya. Dan firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua Bapak Ibu. Di samping itu tetap percaya. Ketiga, tetap percaya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah segala rencanamu. Rencanamu hari ini apa? Akan terlaksana. Tenang aja, jangan takut. Benar? Waktu kami persiapan sungguh luar biasa saudara. Karena takut, benar enggak? Dan waktu kami ibadah pemberkatan harus 30 orang, gak boleh lebih. Dan saya di situ ternyata lebih dari 30 orang. Choirnya aja ada 12, ya ada 12. Pemusiknya full, singer, WL. Aduh saya bilang Tuhan saya gak tahu deh. Karena semua departemen pengen untuk mengikuti pemberkatan saya. Mulai dari departemen anak, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, usia emas, semuanya pengen ikut. Saya bilang saya serahin kepada Tuhan. Saya bilang gini, kita melakukan buat Tuhan. Jadi please harus dengan protokol kesehatan. Kalau orang-orang tua tolong jangan dulu. Nanti saya buat Zoom untuk pernikahan saya. Akhirnya saya buka Zoom, jadi mereka nonton di Zoom itu. Dan Bapak Ibu dahsyat, mau tahu dahsyat Tuhan. Hari itu di mana kami melakukan pemberkatan nikah. Setiap kami lakukan mulai dari catatan sipil, pemberkatan nikah dan resepsi, itu jamnya on time. Wow. Tidak telat, hebat gak Tuhan? Dari kami sesi foto sebelum pemberkatan, harus di kolam berenang, harus di taman, bayangin. Itu Tuhan mengatur waktu, kayaknya menunggu kita sih. Saya juga bingung, menunggu kita untuk waktunya tuh tepat. Saya bilang ini Tuhan Yesus banget. Begitu juga kita. Apa rencana kita pasti terlaksana. Yang penting apa? Ikut sertakan Tuhan. Kalau kita ikut sertakan Tuhan, kita tidak akan menyerah. Dan yang terakhir, tetap bersyukur. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kebiasaan mengucap syukur akan menambah energi yang baru. Kebiasaan mengeluh hanya akan menambah beban yang baru. Saudara bersyukur amin. Saudara bersyukur amin. Di luar sana ada banyak orang terkapar gak bisa berbuat apa-apa dan takut keluar. Saudara-saudara itu nilai plus untuk kita bersyukur loh. Saya bersyukur benar saudara, benar. Makanya saya pakai waktu sebaik-baiknya untuk Tuhan. Saya pakai semua. Kalau
Mbak Mei ini sudah menjadi istri saya, dia selalu ngomong, kita berdoa Frans. Saya langsung duduk. Enggak ada, saya bilang, saya enggak santai-santai, enggak. Langsung saya duduk, ayo kita berdoa sama-sama. Gitu. Karena waktu saya adalah waktu untuk Tuhan. Amin. Banyak polemik, saudara, banyak persoalan, enggak mudah. Banyak sekali tantangan. Tetapi saya percaya, kalau bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara-perkara besar. Kuncinya, jangan menyerah. Saya nggak mau menyerah dengan keadaan saudara saat ini. Pandemi mau berapa lama kek, itu urusannya. Kalau kita bilang, urusan dialah. Gitu loh. Urusan pandemi lah. Tetapi saya mau hidup saya berjalan dengan Tuhan. Nggak usah saudara pusing dengan pandemi. Apalagi sampai broadcast. Ini kena COVID begini. Bodoh bener sih kita. Benar nggak? Lebih baik saudara share dong firman Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini engkau diberkati. Begitu. Dibandingin dengan share yang menakutkan. Benar? Karena itu yang akan membuat kita semakin hari semakin lebih kuat. Amin saudara. Yang usia lanjut, Pak, Bu, jangan takut. Dengan jelas firman Tuhan katakan, sampai memutih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Bapak Ibu tahu gak arti kata menggendong? Itu artinya apa? Ada barisan malaikat di surga yang melindungi kita, menangkis kita dari virus. Amin. Kalau jalan-jalan bisa sih ya. Benar gak? Ketemu klien bisa loh Patur, ketemu klien bisa. Tapi 1 hour aja buat Tuhan di sini. Kita juga duduknya udah jauh Pak Bu, bener nggak? Kita nggak deket-deketan, kita pakai masker, saya pakai ini. Masa sih tetap kena? Gak mungkin lah. Justru di tempat ini ada kesembuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Jangan menyerah ya. Amin. Tetap ibadah. Ibadah mengandung janji untuk hidup ini dan akan datang. Ibadah itu penuh dengan berkat Tuhan, ibadah penuh dengan kesembuhan, ibadah jalan keluar, ibadah kekuatan, ibadah pengharapan. Jangan sampai kita sia-siakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan hal ini bagi orang-orang yang ngotot seperti itu, yang tekun cari Tuhan, lihat pasti dipelihara Tuhan. Amin. Katakan saya nggak mau menyerah. Apapun yang terjadi saya akan maju terus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, silakan imam musik ke depan. Haleluya. Yang hari-hari ini sedang mau menyerah, ayo bangkit. Amin. Ayo bangun. Supaya kita lihat kedahsyatan Tuhan. Dan saya percaya, Bapak Ibu yang hari ini, yang mungkin udahlah gak usah Tuhan lagi. Udahlah saya udah capek nih. Udah banyak persoalan, ini lagi disuruh ke gereja. Dengar, hidup mati kita di tangan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang, malaikat jagai dia, pasti Tuhan akan jaga. Amin. Tetapi kalau Tuhan bilang, aduh ini ya, udah saya pelihara, tetap aja jauh dan gak mau deket sama saya, Tuhan juga bingung. Tetapi hari ini, yang Tuhan mau adalah kita jangan menyerah. Amin. Yuk kita angkat tangan kita. Haleluya. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, hari-hari ini banyak rencana kita, amin. Hari-hari ini banyak kerinduan kita. Hari-hari ini banyak doa kita, benar? Tuhan tolong dong supaya saya nggak kena COVID. Tuhan tolong dong supaya pekerjaan saya tetap ada. Tuhan tolong dong supaya dagangan saya laris. Tuhan tolong dong supaya saya dalam keadaan sehat. Banyak-banyak kerinduan kita. Dan hari ini yang Tuhan mau bagi kita semua, jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan situasimu. Pak, Bu, dengarkan baik-baik.
Kalau kita tidak menyerah, maka Tuhan akan bekerja dengan dahsyatnya bagi kita semuanya. Yang penting kita maju terus sampai garis finish. Yuk angkat tanganmu, kita katakan semuanya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ayo bilang sama Tuhan, ayo bicara dengan Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bicara bagi kita semua. Ada banyak hal-hal yang belum Tuhan akan berikan bagi kita. Ada banyak hal yang dahsyat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Tapi ada banyak orang juga gak mau mengambilnya karena menyerah. Hari ini di tengah pandemi, saudara, Tuhan punya rencana bagi kita semua. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Akan membawa kita semakin naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Jangan takut dengan keadaan. Jangan takut dengan situasi. Tetap berjalan, tetap berserah kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Jangan menyerah, kata Tuhan. Di depan ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan berikan bagi jemaat GBI Banjaran, kata Tuhan. Tetap pandang Tuhan, tetap pandang Tuhan, saudara. Jangan pandang yang lain, jangan fokus kepada yang lain. Ya la bayara kala bayara kala bala bayara bala bayara kala bayara kala bala bala. Ya la bala bala bayara kala bala bayara kala bala 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 bala. La bala 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 bala. Saudara, ada satu orang Bapa yang Roh Kudus bilang bahwa engkau akan menyerah. Siapapun engkau hari ini, ayo bangkit. Menyerah bukan dari Tuhan. Menyerah dari iblis, saudara. Jangan mau ikuti iblis. Jika engkau Bapa yang saat ini mengalami itu, minta pengampunan daripada Tuhan. Allah bayara karasik, Allah bayara kala bayara kala bayara karasik, Allah badada dada, Allah bayara karasik, Allah balala 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 balala. Ini kuan nana moyire ki Allah bayara kala balada dada dada dada. Jesus, 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 Jesus. Ada juga yang sedang usaha dan mau menyerah, tapi Tuhan bilang bagi kita semua yang kau sedang usaha. Kata Tuhan hari ini akan memulihkan usahamu. Jangan takut.
Di tengah pandemi ini kata Tuhan, justru Tuhan akan memberikan double porsi bagi usahamu. Double porsi bagi usahamu. Ya la bayere kana la bayere keri siki ala bayara bada la bayara kana siki ala bala. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah saudara, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Tuhan malah memohon bagi kita semua untuk tidak menyerah. Kuatkan imanmu, kuatkan hatimu di hadapan Tuhan. Fokus hanya memandang kepada Tuhan. Jangan pandang keadaan, jangan pandang sekitar saudara. Jangan minta bantuan kepada siapapun. Minta kepada Tuhan, kata Tuhan. Minta kepadaku, kata Tuhan. Kata Tuhan, minta kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah. Haleluya, 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 haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, Tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya. Mari bersama-sama berkata di hadapan Tuhan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Katakan, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari berikan kemuliaan pujian bagi Allah kita yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, petang hari ini. Kami percaya kuat kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan kami di tengah-tengah masa sulit, masa pandemi dan masa-masa yang tidak mudah yang hari-hari ini harus kami lewati. Kami mau belajar tunduk dan taat kepada otoritas Allah sehingga hidup kami sungguh-sungguh makin lama, makin kuat dalam panggilan Tuhan. Dalam segala kondisi kami mau belajar Tuhan, tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap berdoa di hadapan Tuhan dan bahkan hidup kami tidak menyerah di hadapan Tuhan. Tetap bersuka cita sebab alasan kami hidup karena Tuhan saja. Alasan kami percaya, alasan kami bersuka cita sebab Engkau sumber sukacita kami. Alasan kami tidak menyerah sebab Engkau pengharapan kami yang adalah sauh yang aman bagi jiwa kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat hamba-Mu, terima kasih buat benih yang kuat, yang benih yang indah ini, bahkan benih yang kekal yaitu kebenaran firman-Mu. Kami tangkap akan intisari dan ekstrak daripada firman-Mu. Kami lakukan di hari-hari hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.